Almira gimana? Kalau ngelihat gambar pemandangan ini, Kayaknya kelihatan realistis aja sih. kelihatan realistis. Iya. Apa yang bikin realistis tuh? Soalnya rumput-rumputnya gitu, terus Hmm, penempatan apa ya gunungnya oke. kelihatan lebih ini aja. Apakah bentuk gunungnya atau bentuk jalannya? Iya, kayaknya itu juga yang mempengaruhi. Oke, thank you, Mira. Hmm, nah, jadi hari ini kita kurang lebih akan bikin pemandangan seperti ini ya, gambar pemandangan seperti ini. Tidak mirip juga nggak apa-apa. Yang penting kita mau lihat bagaimana sih kita mendefinisikan perspektif. Nah, ini nih yang perspektif ini. Perspektif dan juga komposisi. Nah, dari komposisi gambar ini akan terlihat dari yang namanya eh, apa aja sih yang ada di dalam satu frame itu. Apa aja sih yang ada di dalam satu kanvas lukisan ini, satu frame ini. Kita lihat ada gunung ya, ada gunung, lalu ada rumputan, dan juga ada jalan, lalu ada dombanya, ada objeknya, subjeknya. Nah, ini bagian-bagian ini itu juga yang disebut dengan komposisi. Seperti kita misalnya ngeliat snack atau ngeliat makanan ya. Di balik snack itu, di balik makanan itu ada komposisinya apa aja. Ada gula, ada garam, ada tepung mungkin. Nah, kalau di desain itu juga sama. Komposisi itu adalah apa aja isi di dalam frame ini, apa aja isi di dalam kanvas ini. Nah, satu lagi kita jadi tahu yang namanya perspektif. Nah, jadi perspektif itu seperti kita melihat sesuatu apa ya? Sesuatu pemandangan lah gitu, pemandangan di mana semakin jauh kita melihat, maka yang kita lihat itu akan semakin kecil. Nah, contohnya ada di jalan ini. Jalan ini semakin jauh kita melihat akan semakin kecil. Tidak lurus seperti ini jalannya. Jalannya akan semakin kecil seperti ini. Nah, itu akan menciptakan ilusi di mata kita atau ilusi di optik kita seolah-olah bahwa gambar yang kita lihat ini adalah gambar tiga dimensi. Seolah-olah gambar yang kita lihat ini adalah gambar yang nyata. Bisa dibedain ya. Kalau jalannya kita bikin lurus seperti ini atau kita bikin mengecil, maka akan terlihat lebih realistis yang mengecil. Nah, hari ini eh, kita akan belajar apa itu komposisi, apa itu perspektif, dan lain-lain. Nah, yang terakhir kali, Almira, eh, kita kemarin tuh belajar tentang warna. Jadi warna itu bisa jadi sebuah simbol, bisa jadi sebuah identitas yang selalu otak kita ingat gitu loh. Contohnya, ketika Almira punya buku warna merah nih. Almira punya buku warna merah, terus Almira pengen minta tolong ke Anin untuk ngambilin bukunya Almira. Anin, tolong dong ambilin buku aku yang warna merah. Nah, itu tuh secara tidak langsung akan terbayang-bayang di otaknya Mira bahwa bukunya Mira tuh warna merah gitu loh. Bisa dipahami, Mira?
Iya, bisa. Oke. Nah, kemarin kita juga belajar tentang warna-warna dasar. Sebagai contohnya, ketika kita ambil warna merah ya, warna merah ini nggak cuma warna merah doang, tapi ada bermacam-macam jenis-jenis warna merahnya. Ada merah muda, ada merah tua, ya, ada pink, ada merah-merah stroberi, merah yang agak terang, seperti itu. Nah, kita kemarin juga belajar tentang kontras warna. Ada yang bisa jelasin kontras? Anin mungkin bisa jelasin kontras, Anin? Apa sih itu warna kontras? Boleh, Anin? Halo, halo. Kedengaran nggak suara? Kan, Pak, Oke. kebanyakan itu warna yang Sorry, Anin, berbentuk boleh dideketin mic-nya? warna kontras itu dapat saya itu warna yang saling bertabrakan satu sama lain. Warna yang saling bertabrakan. Em, 90% benar. Nah, jadi warna kontras itu eh, sebuah warna yang berbeda, seperti terang sama gelap, warna terang dan juga warna gelap. Nah, di sini ada frame, ada gambar seperti iklan burger gitu ya, iklan makanan. Nah, burger di sini dia mengandung warna yang terang, dia mengandung warna-warna yang terang. Maka kalau kita mau kontrasin burgernya, kalau kita mau kontrasin warna burgernya, maka backgroundnya itu harus yang gelap-gelap. Background itu harus yang gelap-gelap supaya burgernya ini terlihat lebih mencolok gitu loh di mata kita. Nah, kemarin kita juga belajar menggunakan layer ya. Nah, nanti Almira juga bakal kakak ajarin gimana cara kita menggambar di layer. Oke, ini kan kemarin. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, ini jadi adalah definisi dari komposisi. Secara definisi, secara bahasa, komposisi adalah penggabungan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis dengan suatu ide. Nah, jadi tadi komposisi itu tidak hanya dalam desain atau gambar ya, tapi dalam musik, dalam sastra, arsitektur, bahkan dalam makanan kita sehari-hari. Gitu loh. Ada yang namanya komposisi. Jadi komposisi itu ibaratkan bahan-bahan lah, bahan-bahan namanya komposisi. Nah, kenapa sih komposisi ini menjadi sangat penting? Jadi komposisi ini menggabungkan bahan-bahan yang beda-beda itu supaya hasil gambar, hasil makanan, hasil gambar, hasil desain, hasil film, hasil musik itu akan menjadi sebuah satu kesatuan yang harmonis gitu loh. Jadi suatu karya itu nggak akan monoton. Kebayang kalau suatu desain tuh nggak ada komposisinya, maka dia akan jadi putih aja, nggak ada isinya.
hanya menjadi kanvas putih kosong, hanya menjadi kanvas warna hitam kosong, nggak ada komposisinya. Oke. Nah, beri contoh ini ada lukisan ya, lukisan dari Van Gogh. Dia melukis Gunung Alpen di Eropa sana. Dari sini kita bisa lihat komposisinya apa aja. Ada langit, ya, ada langit komposisinya. Terus ada Gunung Alpennya, diikuti dengan pedesaan dan juga hutan-hutannya. Kebayang kalau lukisan ini nggak ada komposisinya, hanya langit sama awan aja. Maka lukisan ini akan menjadi membosankan seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Berarti cara buat bikin komposisinya ini gimana, Kak? Cara buat komposisinya gimana? Apa ada kayak bahan komposisinya apa emang Oke. Nah, jadi bisa aja komposisi itu kita adaptasi dari dunia nyata kita sendiri gitu loh. Seperti misalnya Anin hobi fotografi nih, Anin hobi fotografi. Anin itu pengen ngefoto apa ya? Coba Anin belakangan ini suka ngefoto apa? Sorry, Anin. Boleh diulangi, Anin? pemandangan, Kak? Maaf. Pemandangan ya. Ada contoh lain mungkin kan dari tadi kan pemandangan terus nih contohnya. Ada contoh lain mungkin? Jadi gedung, Sorry, gedung gedung. Oke, gedung. Nah, Anin itu ngefoto gedung, misalnya ya, ngefoto gedung nih. Misalnya ini gedung ya. Ngefoto gedung, apakah yang Anin fokuskan itu atau di dalam satu frame ini hanya gedung aja? Pasti enggak kan? Pasti di frame-nya kalau gedung tinggi ada langit-langitnya, ada awannya, mungkin di bawahnya juga ada orang-orangnya. Nah, itu termasuk komposisi. Nah, kalau Anin mau ditambahkan ke dalam desain, kalau Anin mau buat di desain, Anin bisa aja contoh dari fotonya orang-orang, dari pandangan matanya Anin langsung. Ada yang mau tanyakan? udah, Kak, udah makasih. Oke, sama-sama. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya di lukisan ini kita mau belajar tentang yang namanya perspektif. Kalau tadi kita belajar tentang apa namanya? Perspektif gambar ini ya, gambar pemandangan ini yang sebelah kiri ini. Nah, kita mau belajar perspektif dari lukisan ini, yang kanan ini. Coba, apa yang bisa diambil dari lukisan sebelah kanan ini nih? Ada yang mau coba? Sambil coret-coret kalau boleh di sini. Mana sih bagian yang menunjukkan bahwa foto ini tuh perspektifnya gini loh. Gitu loh. Ada yang mau coba? Sambil coret-coret. Given, tahu perspektifnya? Bayangannya, Bayangannya? ya. Enggak juga sih.
Oke, jadi perspektif dari foto ini seolah-olah kita melihat bahwa di balkonnya ini akan semakin jauh dan juga gunung di belakang ini akan semakin kecil. Benar? Kita melihatnya balkon ini semakin menjauh, semakin menjauh. Kalau kita perspektifkan dalam desain, maka semakin miring gitu loh. Bisa dipahami? Oke, jadi secara definisi, secara pengertian, perspektif itu adalah seni menggambar ruang di atas permukaan datar dengan mempertimbangkan perubahan yang terlihat atau yang kita lihat. Seperti kakak kasih contoh tadi di awal ya, kalau kita bikin jalan, kalau kita bikin jalan raya, kalau hanya lurus saja, itu nggak akan kelihatan perspektifnya di mana. Kita nggak akan kelihatan bahwa jalanan itu menjadi nyata, hanya flat ya, hanya datar aja. Tapi kalau kita bikin jalannya, nah, miring seperti ini, semakin jauh, semakin mengecil, maka akan kelihatan bahwa seolah-olah jalannya ini bukan jalan dua dimensi, atau seolah-olah jalan ini terlihat nyata gitu loh. Nah, ini sesuai dengan konsepnya benda-benda yang tampak semakin kecil ketika semakin jauh dari penglihatan kita. Lalu, ketika objek atau benda itu semakin jauh dari penglihatan kita, semakin terlihat di belakang ya, semakin terlihat di background, semakin terlihat di belakang, maka dia akan menjadi kurang jelas dan warnanya menjadi kurang cerah dan kurang berwarna. Itulah yang disebut dengan perspektif. Ada yang mau tanyakan dulu? Given? Paham? Paham. Oke. Nah, ini juga nih contoh lainnya dari perspektif. Kita lihat rel sama keretanya. Semakin jauh, semakin jauh rel sama keretanya, maka dia akan semakin mengecil. Benar nggak? Benar nggak, Given? Iya. Mm-mm. Semakin jauh, semakin ke belakang, dia akan semakin kecil nih. Box-box keretanya semakin kecil, ya. Rel keretanya makin menyudut, makin kecil. Nah, itulah yang disebut dengan perspektif. Oke, hari ini kita akan mencoba bikin perspektif dari gambar yang tadi nih. Gambar pemandangan tadi nih, yang ada dombanya. Caranya masih sama seperti minggu lalu, masih kita menggunakan layer tambahan. Masih ingat, Given? Iya. Masih kita gambar di layer, nanti layernya kita matikan. Masih ingat ya? Nah, oke, caranya kayak gini. Masih ingat? Masih. Bikin garis-garis dulu, bikin sketsa dulu, baru nanti kita warnain sesuai dengan lukisannya. Oke? Nih, kayak gini ya, pakai texture. Masih ingat ya, Given ya? Iya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, komposisi itu adalah penggabungan bagian-bagian yang berbeda atau bahan-bahan yang berbeda menjadi satu kesatuan
Lalu perspektif itu adalah seni menggambar ruang pada permukaan datar dengan mempertimbangkan perubahan yang kita lihat atau yang terlihat. Sampai sini ada yang bertanyakan tentang komposisi dan perspektif sebelum kita mulai desainnya. Anin, aman? Anin, aman? Kak, berarti perspektif itu cuma dari penglihatan kita aja, Pak. Juga kayak kan kalau di film-film itu ada dari point of view kamera gitu. Benar-benar. Ya itu benar. Jadi perspektif itu apa yang ditampilkan ke kita gitu loh. Apa yang ditampilkan di layar ke kita. Benar tadi perspektif itu sama dengan point of view itu sama. Benar. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi mau tanyakan? Almira aman? Aman, Kak. Oke. Nanti habis ini Kak bakal ajarin lagi gimana caranya membuat sketsa-sketsa kayak gini. Nanti Kak bakal ajarin, oke? Iya. Given, aman? Ya, Oke. Oke, kalau gitu boleh dibuka eh, platformnya, websitenya, website Algonova-nya boleh dibuka ya. Pak, Ya, Pak, ini nggak izin lupa itu namanya sama passwordnya. namanya sama passwordnya lupa, Given. Iya, Oke, sebentar ya. Aku juga, Kak. Oh ya, bentar. Sabar, satu-satu. Hmm, Almira itu ini. Boleh dicatat ya, biar gak kelupaan. Dicatat di laptopnya mungkin. Nah itu, udah ya, Given sama Almira. udah. Oke, bisa login semuanya? Udah. Almira udah, Anin udah, Given udah bisa login? Udah. Oke, kita ke course ya. Kita ke course. Lalu kita pilih yang lesson 3, dasar-dasar komposisi dan perspektif. belum kebuka, Kak. Anin belum kebuka, masih loading. Udah, Kak. Oh, udah, oke. Udah bisa kebuka semuanya? Udah bisa ke course? Udah. Udah, ada lesson 3 ya. Lesson 3 membuat pemandangan, kita klik aja.
Maka akan jadi seperti ini ya. Nah, lalu ke slide berikutnya, silakan download yang Gunung dan Domba. Gunung dan Domba. Gunung dan Domba. Di-download dulu filenya. Nah, kalau sudah download, untuk Anin dan Given itu sama seperti minggu lalu ya. Kita bikin template A4-nya dulu, baru kita open as layer. Untuk Mira, bentar ya, kalau akan contohin. Ah, kok gak ada ya ini? Apanya? Domba apa dan domba itu Nggak ada downloadannya. di mana? Coba dicek di folder downloadnya, ada nggak? Given. Lesson berapa? Lesson 3 yang berapa? Lesson 3 yang ini. Yang lesson 3 ini. Membuat pemandangan. Bener nggak? Hmm, dasar dasar-dasar kondisi dan perspektif. Yes. Lalu yang nomor 3 ini, pembuat pemandangan, ada. Udah. Hmm, Nanti kayak gini kan. Nih, Oh, ini. eh, di next aja. Di next aja. Lalu download nih. Yang ini, beginner. Oke? Udah. Udah, Oke, Given? udah. Sama kayak minggu lalu ya, Given? Masih ingat? Ya, Oke. Nih, kalau lupa, eh kalau bakal contohin juga, tenang aja. oh, Oke, kalau lupa nih ya, Mira juga sekalian. Mira bisa ke Gym-nya, lalu klik yang file. Mira bisa ke Gym, klik file, lalu Mira new, file, new. Nah, sampai kayak gini, sampai ada box kayak gini ya, sampai ada box kayak gini. Mira bisa pilih template-nya mau A4 atau size-nya ikutin kayak gini nih. Kalau nggak bisa milih template, size-nya ini. Sampai sini, bisa? Nah, Mau Kak? oke. Udah Kak? Udah? Ya. Udah create new?
File Ah, new, udah. filenya sampai kayak gini kan, udah A4 atau kalau nggak bisa milih template-nya, ukurannya kayak gini aja, bisa? Iya, Oh. bisa. Kalau udah, klik OK ya. Nah, maka dia akan kanvas kosong seperti ini, benar? Nah, cara kita selanjutnya, kita ke file lagi, ya, kita ke file lagi, lalu open as layers. File open as layer. Nah, kalau sudah, Almira pilih file yang di-download tadi. Landscape with shape. Udah. Udah, klik open. Udah. Oke. Nah, perhatikan Almira, di sini, di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini, itu namanya layer. Jadi layer itu adalah sebuah lapisan dari gambarnya, lapisan dari kanvasnya. Jadi, si lukisan landscape ini adalah lapisan paling atas. Lalu lapisan paling bawahnya adalah lapisan background. Dan Oke. Nah, selanjutnya kita mau nambahin suatu lapisan baru, suatu layer baru di atas layer landscape ini. Caranya, Almira tinggal pergi ke pojok ini nih. Create a new layer, pojok ini, kiri. Bisa? yang mana, Kak? Yang dilihat lagi. Nih, yang ini. Nggak ada screen-nya. Nggak ada screen-nya. Maksudnya, eh nggak ada yang ini apa sih? Oke, boleh di share screen mungkin, Almira? Biar kakak bantu. Oke. Nah, ini, coba ini apa nih? Create new layer. Nah, benar ya. Create new layer. Oke, oke. Oke, good. Nah, kita baru aja nambahin sebuah layer, nambahin sebuah lapisan lagi di atas pemandangan itu. Selanjutnya, kita contohin lagi ya. Nah, selanjutnya kita mau bikin sebuah sketsa nih. Kita mau bikin sebuah sketsa kayak gini. Oke. Caranya, Almira bisa ambil kuas atau ambil pensil juga boleh, bebas, ambil kuas. Ya, ambil kuas. Lalu Almira gambar aja, gambar, ikutin jalannya, ikutin sketsanya sampai terbentuklah sebuah sketsa. Bisa dipahami, Mira? Nah, bentar, perhatikan kakak lagi. Perhatikan kakak lagi ya. Kalau kita udah bikin, bikin sketsanya, kalau kita udah bikin sketsanya, kita mau lihat nih hasil sketsanya kita. Nah, di bagian layer ini ada seperti mata. Ada seperti simbol mata, benar? Ada seperti simbol mata. Nah, simbol mata ini fungsinya untuk menampilkan atau melihat layer apa aja yang ada di atas kanvas kita. Nah, kalau kita matikan matanya,
maka gambarnya atau layernya akan tertutup, akan hilang, akan sembunyi. Bisa dicoba? Bisa coba, Almira? Oke, Belum selesai kayak yang tadi. nggak apa-apa. Ini kakak contohin lagi ya. Oke, perhatikan dulu. Ini kakak contohin satu lagi. Perhatikan dulu ya, Mira. Nah, selanjutnya kita mau bikin supaya teksturnya itu berwarna gitu. Kita mau bikin rumputnya itu punya ada teksturnya. Caranya kita dikuas ya, kita dikuas, kita dikuas, lalu kita pilih misalnya teksturnya itu yang agak kasar gitu loh. Di sini nih. Kalau Almira lihat yang kotak-kotak kayak gini, kita pilih yang agak-agak kasar gitu. Nah, Almira bisa menggambar eh, sesuaiin dengan warnanya, sesuaiin dengan warna rumputnya. Caranya tinggal dimatikan aja. Pokoknya maininnya mata ya, maininnya mata sama kuas sama warna. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dicoba ya. Yang lain ada mau tanyakan? Anin, ada mau tanyakan Anin? Gak ada, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita punya waktu sekitar setengah jam ya. Kalau nggak selesai gimana, Kak? Selesai kok. Pasti gampang ini mah. Pasti selesai. Nah, ini tadi gimana ya? Apa, Given? Hmm, apa ukurannya berapa? Ya, Ukuran apanya? layernya. Ukuran layernya. Hmm. Maksudnya? Ukuran kanvasnya. Ukuran kanvasnya. Oh, Given belum bikin backgroundnya ya? Ini Bis- downloadnya nggak tahu di mana. Nih, file new. Given, bentar ya, ke share screen. Given ke file ya. Given ke file. Ya. Bisa lihat. Ke file, lalu ke new. Habis new, Given bisa pilih template nggak? Nggak ada. File new. Nih, file new. Ya. Ya. Nah, ada kayak gini nggak?
template. Template, Given bisa pilih template. Kalau File, bisa new. Oh, ini ada template. template, kalau bisa pilih template, pilih A4. A4. Nih, Ada? ada. Ada Given? Ada. Oke, udah. Oke, maka dia akan kosong. Kayak gini ya, benar ya, kosong ya. Nah, Given tinggal open as layer. File, open as layers. Di file. Open as Open, layer. yes, open as layers. Lalu pilih file landscape tadi, gambar landscape tadi yang udah di-download. Ya lagi mindahin. Hmm. Kak, Ya, Mira. buat bikin komposisinya tuh pakai brush apa ya? Nah, kalau bikin komposisinya itu bisa pakai brush yang ada pilihan kayak gini ya. Iya. Ya, bisa pakai yang agak kasar ya. Kayak nggak kelihatan yang ini kecil banget. Soalnya nggak bisa di zoom. Bisa pakai yang agak kasar atau yang titik-titik gitu. Boleh dicoba aja. Oke, thank you, Kak. Cara pilih warnanya tuh masih ingat kan? Masih ingat cara pilih warnanya, Mira? Iya, masih ingat, masih ingat. Oke. Given gimana? Bisa? Nih, lagi nyari filenya. Oke. Bisa ketemu, Given? Atau Given boleh share screen-nya biar dibantu. Udah, Udah bisa? udah Open ketemu. as open as layer ya, benar? Ya. Oke.
Kalau udah, maka dia akan jadi seperti ini benar. Masih ingat nggak minggu lalu tentang layer? Ya, masih ingat. Oke. Cara nambahin layer baru masih ingat? Ya, Oke. Yang di pojokan ini ya. Masih ingat nggak? udah nih. Udah, bisa ya? Ya. Oke. Kalau ada yang mau tanyain, tanyain aja. Kak, untuk warna komposisinya bisa warna hitam aja. Warna apanya tuh? Jalannya, Komposisinya. komposisinya. Contohnya, untuk apa? Kayak ini garis-garisnya gitu. Oh, sketsa yang gini. Sketsa kayak gini. Iya, iya. Boleh ya, boleh. Boleh warna hitam aja. Oke.
Kak, maaf untuk ambil warnanya kan lewat picker ya. Lewat picker. Iya, Kalau abis itu ya. ka- kalau mau cara cepatnya, Almira tinggal tahan di keyboard Almira itu ada CTRL nggak? Tutorial, iya ada. Ada. Lalu arahin mouse-nya ke warna yang pengen diambil. Tinggal klik. Bisa. Hmm, Tahan CTRL, lalu arahin mouse-nya ke warna yang pengen diambil. udah, tapi Keganti nggak dia? warna tetap hitam tapi. Oke. Tahan CTRL. Nih, perhatikan ya. Tahan CTRL, lalu arahin mouse-nya ke, misalnya ke jalan nih, ke jalan. Klik jalannya. Nah, warnanya akan ngeganti. Jadi warna kayak jalan, warna hitam. Kalau mau ke rumput, tahan CTRL, klik rumputnya. Bisa?
Kalau nggak bisa, pakai color picker. Tuh, Tetap nggak bisa. nggak bisa ya. Kalau color picker bisa. Nggak bisa juga, tadi udah coba. Color picker nggak bisa juga. Udah klik color pickernya, Udah, heeh. Terus arahin ke warnanya udah. udah. Nggak ganti juga. Nggak. Hmm, coba boleh share screen, Mira? Hmm, Warnanya tetap hitam. iya ya, bener ya. Coba pinjam bentar ya. Eh, oke, aku pinjam bentar ya. Em, kayak Mira boleh tolong ini nggak matiin share screen dulu baru share screen lagi. Oke. Boleh tolong share screen lagi? Oke. Oke, boleh tolong approve dulu nggak? Oke. Mana tadi? Oh iya, ya dihidupin nyalain. Udah. Ya, ya. Oke, mana tadi itunya? Toolsnya? Ini nih. Di atas toolbox. Oh, box. Wait ya. Oh,
Air, air, air. Oke, sebentar. Aku cari solusinya dulu ya di YouTube. Mungkin ini biasanya eh, kayak bug gitu. Ya, Di CTRL nggak bisa ya? Nggak bisa. Boleh di-share lagi nih. Coba. Boleh coba di-share lagi, Mira? Udah share screen, Kak. Oke, sebentar ya. Biasanya,
Kalau di mingguan, kalau di lesson pertama kemarin masih bisa. Masih bisa. Kenapa ya? Oke, coba ini di save dulu, lalu restart gymnya. Yang ini di save dulu coba, di save projectnya, lalu restart gym. Ini diapain? Ya, save as ya, save as, save as. Save as. Oh. Hmm, Hmm. simpen foldernya, ya benar. Coba diingat-ingat foldernya di mana ya. Nah, save. Oke. Oke, oke di close dulu gymnya. Gymnya di close dulu. Nah, baru buka lagi. Buka yang tadi. Soalnya biasanya kalau di Windows itu emang suka ngebug gitu loh. Sekarang ini kan versi gym yang lama ya, 2.8 versi gym yang lama. Memang sering ngebug kalau di Windows. Di open, kan, project yang tadi ada di Eh, yang iya. untitled ya. Oke, coba. Coba open. Oke, bisa dicoba lagi di tools, Oh, nggak ada. pencet itu ada. Nah, bisa nggak? Tuh, bisa juga ya. Tetap nggak bisa. Oke, kalau gitu di close aja gymnya. Mira coba di close aja gymnya. Gymnya di close aja. Oh, oke. Hmm. Mira coba download versi yang paling baru. Di App Store. Ya, boleh di App Store, boleh di Chrome, dimanapun itu, di browser. Ada nggak? Yang Hmm, Kayaknya bukan itu deh. Kemarin Mira downloadnya dari App Store juga? Apa dari browser? dari ini, link. Link Dari apa link ada? ya? Iya. Dari browser. Oke, coba ke browser mungkin. Ke Safari bisa, ke Google Chrome bisa. Nah, buka tab baru aja, cari gym, download. Oke, gym. Mm, Ya, untuk macOS ya. Yang mana? Apa sudah? Ini macOS-nya macOS apa nih? Lupa lagi. Eh,
Coba scroll dulu, scroll ke bawah. Oke, sabar, sabar. Oke, ke atas lagi. Pelan-pelan. Ah, Oh, tapi ini Mac-nya apa M1 atau bukan? M2. M2. Oke, coba yang ini deh, yang bawahnya. Yang oh, Oke, bisa ya installnya. ya bisa. Oke. Nah, nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa hari ini. Nanti Almera coba selesain, eh, terus dikumpulin aja di websitenya. Ah, oke. Karena biasanya gitu kalau di Windows ngebugnya gitu, nggak bisa milih. Mm-mm. Kayak aku juga eh, jadi update jadi yang paling baru nih, bukan yang 2.8. Kayak yang lainnya gimana? Udah sampai mana? Coloring Kak. Masih bikin warnanya? Ini aku stop share aja atau gimana? Ya, stop share aja sambil Oh, install. Game yang sebelumnya jangan lupa di uninstall dulu ya, Mira. oke, Kak.
Udah ke download, Kak. Kak, udah ke download. Ya, udah Udah yang ke download. lamanya udah di uninstall. Udah, Oke, udah diinstal lagi yang baru udah. udah. Oke, coba buka file yang tadi coba sambil di share screen. Coba buka file yang di save tadi. Kalian tadi. File yang di save tadi. File yang mana? Yang di save tadi. Yang gambar tadi yang di save. Yang ini. Yang ini. Yang gambar. Oh, gambar. Oh, ini gambar ini. Kan bukan. File yang tadi loh. Yang untitled tadi. Untitled tadi. Ini gue nggak. Nggak kebuka. Ini kenapa nih? Iya, nggak kebuka. Oh. Muncul ini ini dulu. Habis itu baru yang file. Ini belum kebuka soalnya. Oke, oke, oke. Coba di close dulu. Dibuka gymnya dulu. Ini masih yang versi lama ya, 28 ya? Udah aku ini tadi. Tuh langsung muncul yang baru. Install gym 30 install. Ya, apa nih maksudnya ini? Diklik bisa? Diklik bisa nggak? Ya, Diklik bisa nggak? Diklik application bisa. ah, muncul aplikasi. Oh, Oke. Oke, close bawah. Nah, coba emang buka. gitu. Hmm, Coba buka ini yang untitled tadi. Coba coba color picker. Bisa? Oh, udah bisa. Udah bisa ya? Oke, Ya, udah boleh bisa. dilanjut. Oh, Kalau kalau ini pakai Kak, CTRL bisa nggak? Coba dulu. tutorial lewat
Bisa ya? Bisa. Ya Oke. bisa. Oke. Kasih Kak. Sama-sama. Given udah sampai mana? Apa? Given udah sampai mana? Ngewarnain jalannya. Warnain jalannya ya. Oke, Anin. Lagi selesai, Kak. Oke, selesai. Oke. Oke, guys, sebentar. Perhatikan dulu ya. Sebentar, perhatikan dulu. Perhatikan dulu semuanya, perhatikan dulu. Oke, eh, karena waktu kita udah lewat ya. Jadi, kalau belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Silakan diselesaikan dulu. Nanti, kalau sudah, kalian ekspor filenya ke format JPG. Kayak minggu lalu. Masih ingat?
Given masih ingat caranya untuk ekspor file ke JPG? Oke, Hmm, masih ingat caranya Given? Oke, save kalau as kan? no no no, not save as. Jadi cara Ekspor. ya caranya kalian ke file ya, kalian ke file, pilih yang export as, bukan save as, tapi export as. Export as. Lalu pastiin kalian ingat simpannya di folder mana ya. Pastiin kalian ingat simpannya di folder yang sebelah mana. Diganti judulnya. Diganti judulnya jadi landscape. Landscape. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kalau sudah ganti judul, kalian ganti tipe filenya. Kalian ganti tipe filenya yang ada di bawah ini. Di file type. Tipe file, kalian pilih yang JPG. Kalian pilih yang JPG. Oke, JPG. Jadi nama filenya jadi landscape.jpg. Kalau sudah, tinggal di export. Tinggal di export. Oke, Given? Ya, Oke. Export ya, bukan save as ya. Nah, kalau sudah diekspor, kalau sudah diekspor, kalian kembali lagi ke website kalian. Nanti di sini ada gambar untuk upload. Untuk upload ya. Kalian klik, nanti kalian upload file kalian yang landscape JPG tadi. Nah, kalau sudah, tinggal kalian checklist hijaunya di sini. Di pojok ini checklist. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Bisa? Oke, thank you. Oke, karena waktunya udah selesai ya. Jadi Kak mohon maaf, Kak akhiri dulu. Kalau ada yang mau tanyakan, bisa langsung di grup aja. Kalau ada yang mau tanyakan, bisa langsung di grup aja. Tanyakan, Kak ini caranya gimana, caranya gimana. Nanti Kak akan coba bantu. Nah, untuk kelas penggantinya, untuk Almira sama Given, mungkin di hari Sabtu itu kakak bakal ajuin dulu ke office-nya. Hari Sabtu mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Gimana? Ada keberatan? Mungkin dari sore ke malam, kemungkinan besarnya. Ada mau keberatan dulu atau ada mau sampaikan dulu? Almira sama Given? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, Given, tidak oke? ada. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kakak akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong diselesaikan dan juga diupload. Jangan lupa di checklist. Kalau gitu, kakak akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, bye-bye semuanya.